Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sudah lama gak jemput ibu negara. Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Bab 3115 rebut, tangkap Tuan Muda. Bab 7856 sampai bab 7860. Mimin ucapkan terima kasih kepada Tuan HWC channel yang sudah kirim super thanknya. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda, dan disehatkan serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Tidak ada yang menyangka kesepakatan akan selesai secepat itu, kecuali Zhou Liangyun. Dia memiliki keyakinan penuh terhadap visinya dan bahkan lebih yakin lagi pada penetapan harga. Ia sangat yakin, selama kolektor sudah melihat aslinya dan mampu membeli 20 juta, mereka tidak akan melewatkan bocoran besar ini. Lagi pula, jarang sekali Anda mendapat kesempatan menghasilkan jutaan begitu Anda memulai. 9 pesaing lainnya sedikit tertekan ketika mereka mendengar bahwa kolektor nomor 1 telah mengambil tindakan secara langsung. Tetapi mereka semua diharapkan, mereka telah memanfaatkannya dan tahu bahwa Buddha perunggu pasti sepadan dengan harganya. Satu-satunya penonton yang terkejut melebihi kata-kata adalah penjual yang mengikutinya untuk menanyakan berita tersebut. Pada saat ini, ekspresinya hanyalah seorang pecundang. Matanya terbuka lebar. Dia menatap Buddha perunggu, dan dia bertanya pada dirinya sendiri berulang kali, apakah barang sial ini bernilai 20 juta? Ini dia. Bagaimana mungkin sebuah sampah bisa bernilai 20 juta? Saat dia masih shock, Zhou Liangyun telah mengirimkan informasi pembayarannya ke kolektor nomor 1 dari Yanjing. Kolektor nomor 1 tidak ragu sama sekali. Ia segera membuka mobile bankingnya dan mentransfer 20 juta langsung ke rekening Zhou Liangyun. Kemudian, dia berkata kepada Zhou Liangyun, "Uang bos Zhou telah ditransfer kepada Anda. Silakan periksa." Ponsel Zhou Liangyun baru saja menerima pesan teks saat ini. Isi pesan teks tersebut menunjukkan bahwa dia menerima 2 transfer tunai rekeningnya di bank. 10 juta yuan. Nama pembayarnya adalah Qian Jingming. Zhou Liangyun sengaja membiarkan vendor di sekitarnya melihat pesan teks ini, dan kemudian membuka perbankan online di depan vendor. Saat ini, saldo kartu bank menunjukkan bahwa rekeningnya memiliki total 20,2 juta yuan. Kemudian dia membuka rincian pemasukan dan pengeluaran, sehingga vendor dapat benar-benar melihat rincian spesifik dari 20 juta yang masuk ke dalam rekening. Pada saat ini, penjual telah pulih dari keterkejutannya. Dia sepenuhnya menyadari apa yang terjadi di depannya, dan menyadari bahwa Zhou Liangyun telah menghasilkan lebih dari 19 juta dengan mengandalkan Buddha perunggu palsu yang dia kumpulkan kemarin. Dia sangat iri sehingga dia tidak mengerti mengapa hal seperti itu bisa bernilai begitu banyak uang.
Setelah bertahun-tahun bekerja keras mendirikan warung di Jalan Antik, saya belum menabung 200.000 pun. Apalagi 20.000. Uang yang saya hasilkan setiap tahun, tidak termasuk makanan, minuman dan pengeluaran rumah tangga, tidak tersisa 40.000 atau 50.000. Alhasil, dia baru saja membuka toko di Antik Street dan mendapat hampir 20 juta dalam satu transaksi. Bandingkan dengan ini, dia ingin mati. Itu juga karena kecemburuannya sehingga dia benar-benar melupakan 3 bab perjanjian yang diberikan kepadanya oleh Zhou Liangyun. Dia melihat ke kolektor nomor 1 dan berkata tanpa sadar, "Tuan, apakah Anda benar-benar menghabiskan 20 juta untuk membeli barang seperti itu? Benda?" Ketika Zhou Liangyun melihat bahwa dia mencoba melemahkannya, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia tersenyum sedikit, menyerahkan Buddha perunggu di tangannya kepada pihak lain, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Qian, Buddha perunggu ini milikmu." Qian Jingming mengangguk, tidak. Mengabaikan pertanyaan penjual, dia dengan hati-hati mengambil Buddha perunggu, membungkusnya dengan kain sutra dan memasukkannya ke dalam tasnya. Para kolektor lainnya melihat bahwa mereka telah membersihkan uang dan barang, dan mengetahui bahwa tidak ada kemungkinan untuk mengambil barang yang hilang. Jadi mereka pergi satu demi satu. Setelah Qian Jingming menyingkirkan Buddha perunggu itu, dia menyerahkan tangannya kepada Zhou Liangyun dan berkata, "Bos Zhou, saya harus cepat dan segera kembali ke Yanjing. Jadi saya akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Jika Anda memiliki hal-hal baik di masa depan, Anda dapat menghubungi saya secara langsung. Saya orang ini yang paling bersedia menawar. Selama barangnya cocok dan harganya cocok, saya akan segera membayar Anda." Zhou Liangyun tersenyum dan berkata, "Oke, saya akan memberitahu Anda sebagai segera setelah aku mendapatkan sesuatu yang baik di masa depan." Qian Jingming mengangguk lalu melanjutkan, "Pergilah bersama 2 orang yang menemanimu." Melihat ini, penjual itu menjadi marah dan segera menyusul. Dia berkata dengan cemas, "Tuan Qian, kamu tidak bisa membeli ini, itu palsu." Qian Jingming menatapnya, mengerutkan kening, dan bertanya, bukankah kamu teman Bos Zhou? Mengapa Anda mencoba menjatuhkan Bos Zhou saat ini?" Penjual itu dengan cepat berkata, "Saya bukan temannya. Saya hanya datang untuk melihat kesenangan kamu dari 20 juta. Bagaimana saya bisa melihat Anda menderita kerugian sebesar itu?" Qian Jingming tersenyum dan berkata dengan sinis, "Saya telah bermain dengan perunggu selama beberapa dekade, dan saya masih dapat mengetahui keaslian sesuatu. Apalagi orang-orang di sekitar saya. Pakar ini adalah salah satu ahli paling terkenal di bidang peralatan tembaga di negeri ini. Bahkan orang tuanya menganggap benda ini baik-baik saja." Menghentakkan kakinya dengan cemas. "Oh, jangan percaya padaku. Bagaimana benda ini bisa nyata? Dia membelinya seharga 300.000 yuan kemarin,
dan seluruh jalan antik Jinling tahu bahwa benda ini bukan dari dinasti Ming, itu palsu. Qian Jingming tertawa dan berkata, "Kamu benar. Benda ini bukan dari dinasti Ming, karena ini dari dinasti Song Utara. Jadi harganya sepadan dengan harganya." Saat dia mengatakan itu, Qian Jingming menambahkan, "Saya sudah menonton video yang Anda tunjukkan kepada saya sebelumnya. Orang di video itu benar-benar orang awam. Sekarang sepertinya bukan hanya dia yang awam, tapi kalian semua yang percaya dengan video itu. Bahkan orang awam pun tidak pantas untuk itu. Makan barang antik." Penjual itu tidak menyangka bahwa barang itu benar-benar dari dinasti Song Utara. Melihat orang lain bertekad untuk membelinya, dia tidak terlalu peduli dan berkata dengan cepat, "Tetapi yang dia beli hanyalah menghabiskan 300.000. Tapi dia menjualmu 20 juta. Sulit untuk menemukan orang yang berhati hitam di dunia." Qian Jingming menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Oh, orang sering mengatakan bahwa ada pembenci tapi ada jangan tertawa. Tapi aku tidak menyukaimu. Kamu benar-benar telah melihatnya. Kamu merasa tidak nyaman karena Bos Zhou telah menghasilkan begitu banyak uang. Tetapi menurut pendapatku, alasan mengapa Bos Zhou dapat menghasilkan begitu banyak uang sepenuhnya karena visinya dan kemampuannya. Anda juga tahu isi video itu. Manajer Chen dalam video itu sempat mengetahui kebocoran besar ini. Tetapi matanya keruh dan dia tidak bisa melihatnya harus menghasilkan uang." Saat dia mengatakan ini, Qian Jingming berkata, setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, "Oh, ngomong-ngomong, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Bos Zhou memiliki hati yang buruk ketika dia menjual Buddha perunggu ini kepada saya. 20 juta, karena Bos Zhou jelas-jelas membocorkannya kepada saya. Jika barang ini sampai ke Yanjing jika saya pergi ke pelelangan, tidak ada masalah untuk mendapatkan 27 hingga 8 juta. Jadi daripada merasa kasihan pada Bos Zhou, saya sangat berterima kasih kepadanya. Tidak peduli betapa tidak nyamannya perasaanmu saat melihat Bos Zhou menghasilkan uang. Aku minta maaf. Aku hanya bisa melakukannya. Itu membuatmu merasa tidak nyaman. Ini, penjual itu benar-benar kehilangan logika pemikiran dan bahasanya saat ini. Dia berkeringat deras dan giginya terkatup. Dia sangat tidak kompeten sehingga dia hanya bisa secara tidak sadar berkata, "Baiklah, bagaimana kalau kamu mengambil alihat lebih dekat? Bagaimana jika ada yang salah dengan benda itu?" Qian Jingming menghela nafas dan berkata kepada Zhou Liangyun, "Bos Zhou, sepertinya jalan antik ini lingkungan bisnis di sini tidak ramah. Bos Zhou harus menjaga dirinya sendiri di dalam masa depan." Zhou Liangyun menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Tuan Qian, karena telah mengingatkan saya. Saya pikir lingkungan bisnis di sini masih sangat ramah. Jika tidak,
Tidak mungkin rekan-rekan saya melakukannya, memberikan kebocoran besar pada saya ketika saya pertama kali datang ke sini. Seperti yang Anda lihat, ada begitu banyak fasad di seluruh jalan, dan fasad saya adalah yang paling sederhana menerimanya. Dan saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menikmati makanannya. Ketika Qian Jingming mendengar ini, dia tertawa keras dan berkata, Oke, Bos Zhou memiliki wawasan seperti ini. Dia memang bukan orang biasa. Jika saya memiliki kesempatan untuk mengunjungi Yanjing di masa depan, saya pasti akan menghubungi Qian dan minum-minum di rumah Qian. Bagus, Zhou Liangyun mengangguk dan berkata, pasti. Qian Jingming tersenyum dan berkata, ini sudah larut. Aku permisi dulu. Selamat tinggal, Qian. Jingming dan rombongannya berbalik dan meninggalkan Zhen Baosuan. Tetapi penjual itu masih berdiri di sana dengan pandangan kosong, memandangi sosok mereka yang mundur seolah-olah mereka sedang berduka. Zhou Liangyun melihat bahwa dia sepertinya telah kehilangan jiwanya. Jadi dia mengembalikan ponselnya kepadanya dan berkata dengan dingin, kami menyetujui 3 bab perjanjian. Tetapi Anda tidak hanya tidak mematuhinya. Anda juga ingin melemahkan saya. Karena Anda tidak baik, maka jangan salahkan saya karena tidak adil. Mulai sekarang, kita tidak boleh berhubungan satu sama lain, dan kita tidak boleh saling menyapa saat kita bertemu bahwa dia ingin mati. Tetapi ketika dia mengembalikan teleponnya, dia berkata, dia segera mengambilnya dan berlari keluar. Begitu dia keluar, dia langsung menelepon Chen Yufei. Chen Yufei baru saja tiba di Jikingtang saat ini, dan sebelum pantatnya terasa panas, dia menerima telepon darinya. Begitu panggilan telepon masuk, dia segera bertanya, bagaimana situasi Zhou Liangyun? Apakah Anda sudah mengetahui informasinya? Penjual itu begitu tertekan hingga dia menangis dan berkata sambil terisak, Chen, manajer Chen, manajerku Chen. Chen Yufei terkejut dan berkata dengan cepat, apakah kamu tidak tahu harus berkata apa? Apa yang kamu tangisi? Sepertinya aku sudah mati. Dia menangis dan berkata, manajer Chen, saya tidak bisa mengendalikan. Saya merasa sangat buruk. Ada apa? Chen Yufei dengan marah memasukkan rokok yang setengah dihisap ke dalam asbak, menyodoknya beberapa kali dan menghancurkannya, dan mendesak dengan tidak sabar. Sebaiknya kau langsung ke intinya di kalimat sialan berikutnya. Kalau tidak, pergilah dari sini. Langsung ke intinya. Penjual dia menggumamkan sesuatu terisak-isak, lalu menangis dan berkata, oke, saya akan langsung ke pokok permasalahan. Dengarkan baik-baik. Zhou Liangyun baru saja menjual Buddha perunggu yang Anda sita kemarin, dijual dengan harga 20 juta penuh, langsung meluncur dari sofa dan duduk di tanah. Ia mengabaikan rasa sakit di pantatnya dan tanpa sadar bertanya dengan lantang, ambil lebih sedikit. Penjual itu juga berteriak keras, 20 juta,
penuh 2.000 ribu. Seorang kolektor besar dari Yanjing membelinya seharga 20 juta dan mentransfernya ke hadapanku tanpa mengedipkan mata. Mata Chen Yufei menjadi gelap, dan dia bertanya dengan gemetar, "Kamu, apa yang baru saja kamu katakan itu benar? Apakah Zhou benar-benar menjual barang itu seharga 20 juta? Teriak penjual itu, "Saya akan membunuh seluruh keluarga saya karena berbohong kepada Anda. Itu hanya 20 juta. Chen Yufei memarahi, "Apakah bajingan dari Yanjing itu gila? Dia menghabiskan 20 juta untuk membeli barang seks itu. Jika dia tahu bahwa dia tidak bisa dibodohi, sialan, nyawa Zhou Liangyun." Penjual itu berseru, "Saya akan mati seperti ayam." "Benar. Anda dapat memberitahu saya bahwa Buddha perunggu sama sekali bukan tiruan dari dinasti Ming. Itu adalah Buddha perunggu emas dari dinasti Song Utara dengan 8 bab kitab suci. Apa nama ilmiahnya?" "Sepertinya begitu, Yang Mulia Supintuo. Dikatakan telah terjual di lelang dengan harga setidaknya 27.800.000 yuan. Zhou Liangyun menjualnya kepadanya dengan harga 27.000 yuan. Oh tidak, dia melewatkannya." Chen Yufei melompat setinggi 3 kaki dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Katakan. Apakah Anda mengatakan bahwa itu berasal dari dinasti Song Utara?" Seseorang mengambil patung Buddha perunggu senilai 20 juta dan ingin menjualnya kepada saya seharga ratusan ribu. Bukan saja saya tidak mengambilnya, tetapi saya juga merusaknya. Lalu Zhou Liangyun membelinya dan menghasilkan 20 juta. Benar, penjual itu tidak mempermasalahkan keributan itu dan berkata, "Manajer Chen, jika Anda meninggalkan Buddha perunggu itu kemarin, Andalah yang akan menghasilkan 20 juta hari ini. Kamu melewatkan 20 juta. Manajerku Chen Yufei merasa dadanya seperti dihantam batu besar. Dan dia hampir menangis kesakitan ketika dia berpikir untuk kehilangan 20 juta. Dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan mata terbelalak, 20 juta. Ah! Bersambung.